Saham adalah salah satu alat investasi yang sangat beresiko dibandingkan dengan deposito ataupun obligasi. Mungkin kalian pernah mendengar suatu pernyataan yang mengatakan tidak ada seorang pun yang memperoleh keuntungan tinggi di pasar saham tanpa mengambil resiko. Dengan meningkatnya popularitas saham, ia dikenal sebagai salah satu aset investasi yang memberikan keuntungan yang sangat tinggi. Tetapi banyak sekali orang-orang justru menyalahartikan bahwa saham adalah cara cepat menjadi kaya. So, langsung aja kita bahas. Saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan. Misalnya aja kalian ingin membeli saham, anggaplah Bank BCA. Di dalam saham ada namanya lot untuk membeli lembar saham suatu perusahaan. Nah, satu lot itu berarti 100 lembar saham. Jadi kalau kita lihat dari harga saham Bank BCA sekarang, dia berada di harga 10.000. Maka kalau kita beli satu lot, kalian harus mengeluarkan uang sekitar 1 jutaan. Jika kalian sudah melakukan pembelian lembar saham perusahaannya, maka kalian memiliki sebagian kepemilikan dari perusahaan. Gimana? Mulai puyeng kan? Itu tadi hanyalah contoh dasarnya aja. Kalau kalian ingin belajar lebih dalam mengenai saham, kalian bisa baca buku yang berkaitan dengan saham, atau menonton video di YouTube, ataupun di sosial media lainnya yang membahas mengenai topik yang berhubungan dengan saham. Salah satunya mungkin channel ini, jadi kalian bisa subscribe dulu. Lanjut, kenapa saham itu bisa bikin kaya? Semua orang pastinya muncul di benak mereka tentang pertanyaan ini. Menurut gue, saham memang bisa bikin kaya, bahkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Salah satunya seperti Warren Buffett. Beliau adalah panutan banyak investor yang paling populer hingga sekarang. Yang bikin Warren Buffett kaya adalah modal besar yang dimilikinya. Sama kehebatan beliau menganalisis laporan keuangan banyak perusahaan dengan tepat. Jadi kalau kalian masih punya modal dikit, mending jangan investasikan uang kalian di saham, tapi diinvestasikan uang kalian di dagangan sendiri, karena keuntungannya lebih besar. Nah, kalian mungkin harus mengetahui cara kerja saham pada suatu perusahaan. Proses diawali dengan perusahaan publik atau TBK menjual atau menawarkan saham mereka melalui bursa pasar saham. Kalau di Indonesia, mereka akan menjual atau menawarkan saham mereka di Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan yang dapat menjual sahamnya adalah perusahaan yang telah melakukan IPO atau Initial Public Offering. Atau gampangnya, IPO adalah saham sebuah perusahaan yang pertama kali dijual di masyarakat. Nah, perusahaan inilah yang kemudian disebut sebagai emiten. Bagi perusahaan, penerbitan saham adalah cara untuk mendapatkan tambahan modal, yang kemudian akan digunakan untuk kemajuan perusahaan, seperti melunasi hutang, meluncurkan produk baru, atau mungkin memperluas pasar mereka. Sedangkan bagi investor atau yang membeli saham perusahaan tersebut, ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, terjawab kan kenapa saham itu bisa bikin kalian kaya? Tapi tidak semudah itu dong. Kalian perlu menganalisis emiten-emiten tersebut agar tidak salah menginvestasikan uang kalian, yang malah bikin rugi banyak atau malah boncos. Sebenarnya sih dalam membeli saham untuk menentukan apakah ini cocok dibeli jangka panjang, kita harus menganalisis laporan keuangan mereka. Kebanyakan orang paling malas dengar kata laporan keuangan. Mungkin aja kalian salah satu yang termasuk malas juga dengarnya. Tapi sebenarnya menganalisis laporan keuangan itu sangat penting untuk menilai apakah perusahaan tersebut sehat atau tidaknya. Jadi kalau kalian sebagai investor wajib bisa menganalisis laporan keuangan perusahaan. Sebagai contoh, misalnya ada perusahaan A merilis laporan keuangan mereka pada bulan Januari. Di sisi lain, chart mereka pada bulan yang sama mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Karena kalian tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut, kalian ikut FOMO untuk membeli saham tersebut di harga yang over value.
Tiba-tiba di bulan Februari saham yang kalian beli turun. Dan itu sangat tajam, yang mengakibatkan porto kalian minus 50%. Pas kalian cari tahu pun, ternyata saham perusahaan yang kalian beli ternyata mengalami kendala di utang jangka pendek mereka. Karena kas yang dimiliki perusahaan tidak melebihi dari utang jangka pendek tersebut. Nah, para investor yang memahami laporan keuangan perusahaan tersebut, mereka sudah take profit saat harganya tinggi kemarin. Sedangkan kalian yang tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan tersebut, kalian hanya ikut FOMO membeli saham itu tanpa analisis lebih dalam. Kalian ya jadi kayak orang tersebut ya. Sebenarnya itu tadi contoh simpel aja. Kalau kalian pahami lebih dalam lagi, saham itu sangat luas dan tidak bisa asal memilih saham apa yang kalian ingin beli. Kalau gue sendiri, analisis saham untuk saat ini yang paling utama adalah siapa orang-orang di balik perusahaan tersebut. Nanti barulah kelihatan track record mereka. Apakah perkataan dan tujuan mereka di awal sudah berhasil dicapai saat ini atau belum. Selain menganalisis laporan keuangan, manajemen dalam perusahaan sangat penting untuk kalian ketahui. Dan masih banyak lagi. Oh iya, gue lupa kasih tahu. Kalau menganalisis laporan keuangan perusahaan, kalian harus tahu rasio-rasio untuk menghitung pos-pos atau unsur-unsur di bagian laporan keuangan tersebut. Tujuan kalian menggunakan rasio dalam menganalisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui seberapa baik perusahaan tersebut di kondisi sekarang dengan cepat. Misalnya aja kalian harus tahu berapa PBV dari perusahaan tersebut, atau berapa EPS perusahaan tersebut, dan masih banyak lagi. Walaupun dibilang cukup rumit, kalian nggak perlu khawatir untuk cara menghitung rasio keuangan tersebut. Karena next video, kita akan bahas rasio-rasio apa saja yang paling sering digunakan kebanyakan investor dalam menilai sehat atau tidaknya perusahaan tersebut. So, segitu dulu penjelasan dari video ini. Gua Pemuda Lindung, see you.